Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristiani dari kelompok 6 Sains. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai organ reproduksi pria. Untuk organ reproduksi sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu organ reproduksi pria dan organ reproduksi wanita. Yang pertama adalah organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria terdiri dari beberapa organ, yaitu yang pertama kantung kemih, yang kedua tulang kemaluan, yang ketiga vas deferens, yang keempat uretra, yang kelima penis, yang keenam skrotum, yang ketujuh testis, yang kedelapan epididymis, yang kesembilan kelenjar Cowpery, yang ke-10 kelenjar prostat, yang ke-11 vesicula seminalis, yang ke-12 rektum, yang ke-13 ureter. Selanjutnya, struktur dan fungsi organ. Berdasarkan letaknya pada tubuh, organ reproduksi pria dibedakan menjadi organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Untuk organ reproduksi luar, yang pertama penis, merupakan alat kelamin jantan yang berfungsi memasukkan sperma ke saluran kelamin wanita. Yang kedua ada skrotum atau kantong pelir, merupakan kantong yang membungkus atau melindungi testis. Skrotum pada manusia berjumlah sepasang, yaitu skrotum kanan dan skrotum kiri. Skrotum terdapat otot lurik berfungsi mengatur suhu di sekitar testis agar selalu stabil, atau pembentukan sperma memerlukan suhu sedikit di bawah suhu tubuh, yaitu 34 derajat Celcius. Yang kedua ada organ reproduksi dalam, antara lain ada testis atau gonad jantan. Testis berfungsi memproduksi sperma melalui proses spermatogenesis dan testosterogen. Di dalam testis terdapat saluran-saluran halus disebut tubulus seminiferus. Yang kedua ada saluran kelamin. Saluran kelamin berfungsi menyalurkan sperma dari testis keluar tubuh melalui penis. Saluran kelamin tersebut sebagai berikut. Yang pertama, epididymis merupakan saluran berkelok-kelok dalam skrotum yang keluar dari testis. Epididymis berfungsi sebagai tempat pentangan dari penyimpanan sperma sementara. Yang kedua, vas deferens merupakan saluran yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Pada pertemuan uretra dengan vas deferens terdapat kelenjar prostat dan kelenjar Cowper. Vas deferens berfungsi sebagai saluran yang dilalui sperma dari epididymis menuju vesicula seminalis atau kantong sperma. Yang ketiga, saluran ejakulasi merupakan saluran penghubung vesicula seminalis dengan uretra. Fungsi saluran ejakulasi untuk mengeluarkan sperma menuju uretra. Yang keempat, uretra merupakan saluran reproduksi terakhir. Fungsinya sebagai saluran-saluran kelamin dari vesicula seminalis dan saluran urin dari kantong kemih. Kelenjar kelamin. Vesicula seminalis menghasilkan cairan yang berfungsi sebagai sumber energi dan untuk memudahkan gerakan sperma. Kelenjar prostat menghasilkan cairan yang memberi suasana basah pada cairan sperma. Kelenjar Cowper atau kelenjar bulbouretra menghasilkan cairan yang bersifat basah.
Selanjutnya spermatogenesis. Proses pembentukan sperma yang disebut spermatogenesis terjadi di dalam tubulus seminiferus. Spermatogenesis melibatkan 1. Spermatogonium atau sel induk spermatozoa merupakan penghasil sperma. Yang kedua, sel sertoil merupakan pemberi nutrisi spermatozoa. Yang ketiga, sel Leydig merupakan penghasil hormon testosteron. Hormon ini berperan dalam pembelahan meiosis untuk membentuk spermatosit sekunder. Spermatogenesis dipengaruhi oleh beberapa hormon. Yang pertama, LH atau luteinizing hormone. Yang kedua, FSH atau follicle stimulating hormone. Spermatogenesis terjadi 3 tahap, yaitu 1. Tahap penggandaan sel. Primordial mengalami pembelahan mitosis berulang-ulang dan membentuk spermatogonia atau tunggal spermatogenia. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Spermatogonium bersifat diploid. Spermatosit primer atau diploid. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Spermatogonium bersifat diploid. Spermatogonia tumbuh dan berkembang membentuk spermatosit primer atau diploid. Yang ketiga, tahap pematangan. Spermatosis primer membelah secara meiosis, membentuk 2 spermatosit sekunder atau haploid. Selanjutnya, spermatosit sekunder membelah secara meiosis, membentuk 4 buah spermatid atau haploid. Setiap spermatid akan berdiferensiasi menjadi sperma atau haploid. Proses pematangan spermatid menjadi sperma disebut spermiasi. Proses pematangan sperma dipengaruhi oleh hormon testosteron. Seorang pria normal mampu menghasilkan 20-40 juta sel sperma dalam setiap mililiter cairan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Gangguan atau penyakit pada sistem reproduksi pria. Penyakit pada sistem reproduksi pria. Yang pertama adalah kanker penis. Kanker ini disebabkan oleh pria yang tidak dihitan, sehingga terjadi penimbunan sekresi di bawah proposium. Yang kedua, prostatitis, yaitu radang pada kelenjar prostat. Salah satu penyebabnya adalah bakteri Escherichia coli. Yang ketiga, uretritis, yaitu peradangan pada uretra. Dan yang keempat, epididymis, yaitu peradangan pada saluran reproduksi pria. Penyebabnya adalah infeksi zat kimia, mikroorganisme, pengangkatan prostat, dan infeksi klamidial. Organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita terdiri dari ovarium, tuba fallopi, infundibulum, uterus atau rahim, endometrium, vagina, dan serviks. Struktur dan fungsi organ. Berdasarkan letaknya pada tubuh, organ reproduksi wanita dibedakan menjadi 2, yaitu organ reproduksi luar dan dalam. Organ reproduksi luar terdiri dari vulva dan labium. Vulva merupakan celah paling luar pada alat kelamin. Pada vulva bagian dalam terdapat saluran urin dan saluran reproduksi. Labium merupakan organ yang membatasi vulva.
Labium terbagi menjadi dua, yaitu labium mayora yang letaknya di luar dan labium minora yang letaknya di dalam. Organ dalam reproduksi wanita dibagi atas vagina, uterus, oviduk, dan ovarium. Vagina merupakan saluran akhir organ reproduksi wanita. Vagina mengandung banyak lendir yang berguna untuk koitus dan mempermudah melahirkan bayi. Uterus merupakan rongga besar yang merupakan pertemuan antara oviduk kanan dan oviduk kiri. Bagian terbawah uterus menyempit yang disebut serviks atau leher rahim. Uterus berfungsi sebagai tempat perkembangan dan pertumbuhan embrio hingga siap lahir. Oviduk atau tuba fallopi merupakan sepasang saluran yang ujungnya berbentuk corong disebut infundibulum. Tuba fallopi berfungsi sebagai tempat fertilisasi. Yang terakhir, ovarium. Ovarium merupakan penghasil ovum. Ovarium dibagi menjadi dua, yaitu ovarium kanan dan ovarium kiri. Oogenesis. Organ kelamin wanita berfungsi menghasilkan ovum atau sel telur. Sel telur ini terbentuk melalui oogenesis yang terjadi di ovarium. Oogenesis dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap penggandaan terjadi pada ovarium janin ketika masih dalam kandungan. Yang kedua, tahap pertumbuhan yang terjadi pada ovarium bayi pada tahap pertumbuhan. Oogonium mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer. 3. Tahap pematangan dimulai pada masa pubertas yang ditandai dengan perubahan hormonal pada tubuh anak perempuan. Perubahan tersebut mengakibatkan oosit primer membelah diri secara meiosis 1 dan menghasilkan oosit sekunder dan badan polar 1. Oosit sekunder berhenti melakukan pembelahan saat terjadi ovulasi. Pembelahan meiosis 2 kemudian dilanjutkan setelah sel telur mengalami fertilisasi. Oosit sekunder menghasilkan ootit dan badan polar 2. Ootit akan mengalami diferensiasi menjadi ovum dan badan polar 2 mengalami degenerasi. Badan polar 1 akan menghasilkan pembelahan menjadi 2 badan polar. Siklus menstruasi. Seorang wanita dewasa setiap bulan melepaskan satu sel telur matang dari salah satu ovariumnya. Apabila tidak terjadi fertilisasi, akan terjadi pendarahan yang disertai luruhnya sel telur dan lapisan endometrium. Pendarahan ini disebut menstruasi. Menstruasi terjadi secara periodik sehingga siklus menstruasi yang biasanya berlangsung 28 hari. Siklus menstruasi terdiri atas 4 fase, yaitu 1. Fase menstruasi, 2. Fase praovulasi atau fase folikel, 3. Fase ovulasi, 4. Fase pasca ovulasi atau fase luteal. Fertilisasi, kehamilan, dan persalinan. Fertilisasi yaitu peleburan antara sel telur dengan sperma. Ini terjadi pada tuba fallopi. Kehamilan. Berlangsungnya kehamilan terbentuk beberapa membran kehamilan, yaitu saccus vitellinus, karyon, amnion, dan allantois. Persalinan. Pada usia kehamilan mencapai 38 minggu, bayi siap dilahirkan. Proses dilahirkan diawali dengan kontraksi uterus yang dipengaruhi oleh hormon-hormon, yaitu A. Estrogen dihasilkan oleh plasenta, B. Oksitosin dihasilkan oleh hipofilis ibu dan janin, C. Prostaglandin dihasilkan oleh membran pada janin. Gangguan atau penyakit sistem reproduksi wanita. Kanker genitalis. Penyakit ini terjadi pada organ reproduksi wanita, yaitu terjadi pada vagina, serviks, dan ovarium. Kanker vagina terjadi akibat iritasi virus. Mioma atau kista. Mioma atau
adalah tumor jinak yang tumbuh di daerah otot rahim. Molahidatidosa, hamil anggur. Kegagalan dalam pembentukan janin sehingga tidak ada janin yang tumbuh di dalam rahim, melainkan hanya gelembung atau mola dan darah yang membeku. Hamil anggur diduga akibat kurang gizi atau gangguan sistem peredaran darah rahim. Aminore. Aminore adalah gangguan reproduksi pada wanita yang ditandai tidak terjadinya menstruasi. Aminore dibedakan menjadi dua, yaitu aminore primer ditandai tidak terjadinya menstruasi pada wanita sampai usia 17 tahun. Aminore sekunder ditandai dengan tidak terjadinya menstruasi 3-6 bulan pada wanita yang sebelumnya pernah menstruasi. Hukum Mendel yaitu terdiri dari hukum 1 Mendel, hukum 2 Mendel, dan macam perkawinan hukum Mendel. Yang pertama, perkawinan respirok. Yang kedua, perkawinan balik atau back cross. Yang ketiga, uji silang atau test cross. Apa itu hukum Mendel? Hukum Mendel adalah hukum mengenai pola pewarisan sifat pada organisme yang dijabarkan oleh Gregor Johann Mendel pada tahun 1822 sampai tahun 1884. Mendel melakukan berbagai persilangan tanaman untuk merumuskan hukum tersebut. Salah satunya menggunakan tanaman kacang ercis. Dari percobaan ini menemukan prinsip-prinsip dasar ilmu pewarisan sifat, yaitu parental, yaitu induk atau orang tua. Yang kedua, genot, yaitu sel kelamin. Yang ketiga, filial, yaitu keturunan atau anakan. Yang keempat, genotip, yaitu susunan gen penyusunan sifat. Yang terakhir, fenotip, yaitu sifat yang tampak. Hukum 1 Mendel. Dalam percobaannya, Mendel melakukan persilangan monohibrid. Mendel melakukan persilangan tanaman kacang ercis berbiji dengan tanaman kacang ercis keriput. Semua keturunan F1-nya berupa tanaman kacang ercis berbiji bulat. Selanjutnya, F1 disilangkan dengan sesamanya dan menghasilkan keturunan F2. Perbandingan fenotip F2 sama dengan 3 berbiji bulat banding 1 berbiji keriput. Dan contohnya seperti di bawah ini. Oke, untuk selanjutnya akan saya jelaskan mengenai hukum 2 Mendel. Di hukum ini akan membahas tentang persilangan dihibrid, yang mana persilangan tersebut adalah persilangan antara individu yang mempunyai dua sifat yang berbeda. Nah, ini nanti akan diambil dari persilangan tanaman kacang ercis yang mempunyai dua sifat yang berbeda, yaitu sifat pertama adalah bentuk dan sifat yang kedua adalah tentang warnanya. Seperti itu. Nah, kacang ercis yang pertama itu berbiji bulat kuning. Yang kedua, kacang ercisnya berbiji keriput hijau gitu. Jadi kita ambil seperti ini. Yang berbiji bulat kuning itu yang dominan. Maka diinisialkan atau dituliskan B kapital atau B besar gitu ya. Lalu untuk yang keriput, maka yang keriput adalah B kecil gitu, karena dia sifatnya resesif seperti itu. Lalu untuk warna yang kuning, maka kuning adalah yang warna dominan, maka dituliskan K besar seperti itu. Dan yang warnanya hijau mengikuti, karena yang warnanya kuning adalah yang dominan, maka yang hijau adalah resesif, dan yang hijau dilambangkan dengan K kecil. Oke, semua keturunan F1-nya berbiji bulat kuning. Nah, ini nanti kenapa bisa bulat kuning, maka saya akan jelaskan. Oke, kita langsung saja ke
inisial P1, ada gamet, ada F1, ada lambang betina dan jantan. Oke. Jadi untuk pertama itu P1. P1 adalah, P itu kepanjangan dari parental. Jadi parental itu mempunyai arti yaitu induk gitu. Jadi P1 adalah induk yang pertama gitu ya. Lalu itu simbol yang lingkaran, terus ada tanda plusnya di bawahnya itu simbol betina ya. Jadi yang betina itu BBKK dominan, yaitu dia bulat kuning karena dia huruf kapital semua. Lalu untuk yang kedua disilangkan dengan jantan. Yang jantan yang kayak itu, yang lingkaran terus ada tanda panahnya ke samping gitu ya, ke samping atas sebelah kanan. Maka buahnya keriput hijau seperti itu. Gametnya, cara menulis gamet itu seperti ini, diambil yang dominan. Kalau misalnya ada yang dominan, diambil yang dominan. Tapi kalau misalnya semuanya resesif, maka dengan terpaksa diambilnya yang resesif seperti itu. Maka ini ditulis B, tapi satu aja ya. Kalau misalnya induknya itu 2 nulisnya, sekarang gametnya hanya 1 aja, maka ditulis aja B, lalu K-nya juga K kapital, B kapital dan K kapital seperti itu. Lanjut yang bawahnya, ini yang gametnya yang jantan, resesif ya sifatnya, karena di atasnya mereka B-nya juga resesif, K-nya juga resesif, jadi semua resesif. Oke. Maka F1. F ini apa? F itu kepanjangan dari filial. Filial itu artinya keturunan. Maka F1 adalah keturunan yang pertama. Seperti itu teman-teman. F1-nya maka dilambangkan dengan B kapital B kecil, K kapital K kecil. Kenapa ini disebut bulat kuning? Tadi bisa kita lihat lagi di tulisan di atasnya, sebelah atas, yang semua keturunan F1-nya berbiji bulat kuning. Itu. Kenapa kok bulat kuning? Karena, sini. Seperti yang saya bilang tadi, yang dominan sama resesif itu lebih menang yang dominan. Maka, karena ini ada yang dominan, maka bisa dong disebut bulat. Karena yang dominan tadi kan bulat gitu kan. Bijinya bulat. Kemudian yang K. Ini K-nya juga ada yang dominan 1. Ya, makanya disebut kuning gitu ya. Jadi bijinya bulat dan kuning untuk keturunan yang pertama. Lanjut. Kita ke persilangan F1 dan F1. Keturunan yang pertama dan keturunan yang pertama. Itu disilangkan. Oke. Seperti tadi. Ya, ini mohon dibaca ya teman-teman sebentar. Itu karena gamet yang ketemu banyak sekali, jadi harus pakai tabel ya. Ya, seperti itu jadinya. Maka kita langsung aja ya ke keterangan dari tabel sebagai berikut. Bulat kuning. Bulat kuning yang dominan tadi ya, itu ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, 7, 9, 10, dan 13. Lalu yang keriput kuning tadi berarti yang bentuknya kan keriput, berarti bentuknya adalah resesif gitu. Yang resesif adalah bentuk resesif nomor 11. Ini bentuk resesif tapi warnanya dominan gitu. Nomor 11, 12, dan 15. Lanjut untuk bulat hijau. Bulat hijau berarti bentuknya dominan dan warnanya resesif seperti itu ya. Jadi nomor 6. Ini BB ini dominan. 8, 14. Oke, bisa dibaca sendiri. Kita cepat saja. Keriput hijau nomor 16. Kenapa nomor 16? Karena keriput hijau tadi resesif ya kan. Nomor 16 semuanya resesif, maka dia adalah keriput hijau gitu.
yang biji yang resesif gitu. Nah, lanjut ke homozigot. Homozigot ada nomor 1, nomor 6, 11, dan 16. Nah, saya jelaskan sedikit yang homozigot itu gamet adalah gamet yang sama gitu. Zigot yang sama. Jadi B gitu. Kalau B-nya besar, yang belakangnya harus besar gitu. Atau enggak yang depannya kecil, yang belakangnya harus kecil. Harus sama semuanya, teman-teman. Atau enggak kakak, yang depan besar, yang belakang harus besar juga. Kalau yang depan kecil, yang belakang harus kecil. Nah, ini bisa dilihat nomor 6, nomor 1, nomor 6, nomor 11, dan 16. Oke. Lanjut heterozigot, berarti kebalikannya. Yang berbeda, yang gametnya berbeda. Kalau B-nya yang di depan besar, yang di belakang kecil. Kalau K-nya yang di depan kecil, yang belakang besar. Seperti itu. Itu ada nomor 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, dan 15. Oke, lanjut. Lanjut aja ya. Nah, kita ke perkawinan, macam perkawinan dalam hukum Mendel. Yang pertama adalah perkawinan resiprok. Perkawinan resiprok merupakan percobaan kebalikan dari yang semula dilakukan. Wah, perkawinan resiprok membuktikan bahwa induk jantan dan induk betina mempunyai kesempatan yang sama dalam pewarisan sifat. Nah, itu dia teman-teman. Lanjut ke perkawinan balik. Maaf sekali. Atau backcross. Backcross adalah perkawinan antara individu F1 dengan salah satu induknya. Backcross berguna untuk mencari genotip induk. Nah, oke. Lanjut ke uji silang atau test cross. Test cross adalah perkawinan individu F1 dengan induknya yang bersifat homozigot resesif. Test cross bertujuan untuk mengetahui suatu individu bersifat homozigot atau heterozigot. Nah, kayak tadi. Apabila hasil uji silang menunjukkan beberapa fenotip keturunan, individu yang uji heterozigot. Jika hasil uji silang menunjukkan fenotip yang sama, berarti individu yang diuji tersebut berarti homozigot. Seperti itu. Lanjut ke penyimbangan semu terhadap hukum Mendel. Nah, yang pertama ada epistasi, yaitu sebuah atau sepasang gen yang menutupi ekspresi gen lain yang tidak sealel disebut epistasis. Nah, gen yang dikalahkan tersebut dinamakan gen hipostasis. Peristiwa ini disebut epistasis dan hipostasis. Nah, yang tadi epistasis itu yang gen yang menutupi ekspresi gen lain yang tidak sealel, lalu yang hipostasis itu yang gen yang dikalahkan. Nah, seperti itu. Lanjut ke yang kedua, kriptomeri. Kriptomeri adalah peristiwa munculnya karakter tertentu apabila gen dominan bersama-sama dengan gen dominan lainnya. Yang ketiga, polimeri. Polimeri merupakan bentuk interaksi gen yang kumulatif atau saling menambah. Polimeri terjadi karena adanya interaksi antara dua gen atau lebih sehingga disebut gen ganda. Nah, polimeri adalah gen ganda. Nah, intinya seperti itu, teman-teman. Lalu, yang keempat, gen-gen komplementer. Gen-gen tersebut adalah gen yang saling berinteraksi dan saling melengkapi sehingga memunculkan fenotip tertentu. 5. Atavisme atau interaksi beberapa pasang alel, yaitu interaksi beberapa gen yang mengakibatkan menghilangkan suatu sifat keturunan dan memunculkan suatu sifat keturunan yang berbeda dengan induknya. Tetapi sifat induk akan muncul kembali pada generasi selanjutnya. Oke, sudah selesai teman-teman presentasi dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya harap teman-teman paham. Bye-bye.